umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Untuk mengingat sesuatu, maka orang akan suka menulis atau mengangkat data, fakta, angka, agar supaya orang sungguh-sungguh ditarik kembali pada peristiwa yang penting. Mungkin katakanlah ini sebagai satu sejarah. Mengapa Bapak Ibu? Agar keabsahan atau otentisitas, keaslian dari satu peristiwa mendapat kebenaran historisnya. Injil hari ini dimulai dengan sejarah ini. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, waktu itu wali negeri Yudea adalah Pontius Pilatus, raja wilayah Galilea adalah Herodes, dan seterusnya, Filipus saudaranya, sampai Hanas dan Kayafas sebagai imam besar di Bait Allah, di Beit Hamikdas, di Baitul Maqdis. Dicatat, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakarias, yang juga seorang imam, di padang gurun. Dan firman Allah ini datang kepada Yohanes untuk menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, gunung bukit akan diratakan, jalan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar kutipan atau seruan Yohanes yang mengutip Nabi Yesaya, orang-orang Yahudi, orang Israel langsung ingat satu jemaat. Jemaat apa itu? Jemaat Qumran atau komunitas Qumran yang kurang lebih sama hidup mereka dengan Yohanes. Cara makannya, cara berpakaiannya, hidup asketisnya, pesan apokaliptiknya sama. Tapi muncul pertanyaan, apakah Yohanes adalah bagian dari komunitas atau jemaat Qumran atau kelompok kaum Eseni? Tidak. Karena Qumran punya sistem pemerintahan, struktur hierarkis yang jelas. Tapi Yohanes one man show. Sejak dia diangkat menjadi nabi tahun 27 Masehi, dia memutuskan untuk mewartakan dengan caranya yang berbeda. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Yohanes meminta pertobatan dengan memberi dirimu dibaptis, orang-orang kaum Qumran, jemaat Qumran ini juga sering buat. Mereka membuat apa yang namanya pembersihan diri dan tubuh lewat siram dengan air mandikan. Sama dengan Yohanes? Tidak. Yohanes berbeda sebagai satu cara pembersihan tubuh dan diri yang lebih dari sekedar pembersihan tubuh, yakni pemurnian hati. Bertobatlah. Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama senada dengan pesan ini. Kalau kita merenungkan lebih jauh, lebih dalam, lalu apa sebenarnya yang pantas untuk kita renungkan, atau apa inspirasi dan pelajaran yang boleh kita tarik pada masa Advent minggu pekan kedua ini? Setiap tahun kita bikin
bahkan nanti prapaskah seruan pertobatan kita dengar. Apa yang berbeda? Tentu spirit, semangat, pemaknaan, pemberian arti dalam pertobatan. Apa yang harus kita buat, Pastor? Bapak Ibu, bacaan kedua, Paulus mengajak jemaat di Filipi, termasuk jemaat di Mamajang, bahwa dalam pertobatan kita hendaknya berdoa dengan sukacita. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Apa maksudnya ini, Pastor? Berdoa dengan sukacita berarti berdoa di dalam iman. Berdoa di dalam iman yang bagaimana? Berdoa dalam iman yang damai, iman yang tentram, iman yang kokoh, kuat, teguh, hebat, apapun yang terjadi. Tapi Pastor, bisakah hati kita berdoa kalau kita sedang sedih dan kita berdoa dalam sukacita? Bapak Ibu, ingat satu hal, bahwa kesedihan tidak akan merampas atau mengganti sukacita iman di dalam hati kita saat kita berdoa. Bahwa anak saya mati, Pastor, karena COVID-19. Suami saya selingkuh, Pastor, karena begitu stay at home 1 tahun dia keluar tidak pulang-pulang. Bahwa usaha saya bangkrut, Pastor. Ya, benar. Saya sedih dan bercampur marah serta protes. Bisakah saya berdoa? Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berdoa dengan sukacita, bukan berarti kita memaksakan dan menepis rasa sedih, amarah, protes kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sukacita, semua pengalaman kesedihan, pengalaman kemarahan kita bawa di dalam doa, dan tidak akan menggantikan sukacita bahwa saya percaya dalam iman. Kalau Tuhan memulai sesuatu dalam diri saya, Dia membentuk iman saya dalam proses dan tahap-tahap tertentu, dan Dia akan menyertai serta menyelesaikannya. Semoga demikian.